Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, jangan lupa untuk mengikuti anjuran dari pemerintah melakukan 3M. Ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Iya. Demi keselamatan kita semuanya. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Tantri Murdopo dan juga Kang Ronald bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bersama kami berdua ada juga Mas Boyke di sini. Hai Mas Boyke. Halo Kang Ronald, Mbak Tantri, Apa kabar Mas Boyke? sehat. Ya, ada juga bersama kami ada Ibu Nur Aini. Apa kabar Ibu Nur? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Senang ya dengernya ya kalau semuanya bisa dalam keadaan sehat karena itu yang paling penting saat ini. Betul sekali. Nah pemirsa, apa yang akan dibahas di Go Healthy episode kali ini? Kita simak tayangan satu ini. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak atau kolesterol. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan makin menyempit dan membuat aliran darah di jantung Anda akan berkurang. Betapa mengerikan penyakit jantung koroner ini. Berdasarkan data WHO, bahkan penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit tidak menular, penyebab kematian tertinggi di dunia. Usia dari penderitanya pun kini semakin bervariasi dan bahkan semakin muda usianya. Kadar kolesterol tinggi, hipertensi, dan kadar gula darah yang tinggi akibat pola hidup dan pola makan tidak sehat masih menjadi penyebab utama terjadinya serangan jantung ini. Gejala yang biasa dirasakan adalah nyeri di bagian dada, terasa seperti ditekan, sesak nafas, rasa mudah lelah, keringat dingin, mual, dan muntah. Beberapa dari gejala tersebut pernah dialami oleh Ibu Nur Aini. Namun cerita masa lalu itu menjadi pelajaran buat diri dan keluarganya sambil terus berusaha memperjuangkan mengembalikan kesehatan tubuhnya. Kini ia pun berangsur-angsur mengalami perbaikan. Bahkan kini keadaannya terlihat bugar dan sehat. Bagaimana Ibu Nur Aini dapat kembali bangkit dari penyakitnya dan berangsur pulih? Saksikan cerita lengkapnya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya, jadi kali ini kami akan kembali membahas jantung karena emang ini merupakan salah satu topik yang tidak akan pernah ada habis untuk Iya. dibahas ya Mas Boyke ya. Karena jantung itu adalah organ di tubuh kita yang bekerja 24 jam untuk memompakan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi yang memberikan ke seluruh organ-organ vital. Iya. Agar supaya organ-organ vital itu tetap sehat. Tuh, Jadi bayangkan pemirsa, bayangkan, kerjanya non-stop. Betul. Non-stop. Ya, Bayangkan kalau- kalau tiba-tiba rusak berhenti. Waduh. Kalau jantung kita berhenti berdenyut, ya berhenti kita juga. Nah itu dia. Jadi Bu Nur Aini juga di sini mau cerita sama kita. Ya. 2017 ya Bu ya waktu itu kena penyakit jantung. Iya, Apa yang dirasa Bu? sakit dadanya nyeri. Nyeri di dada. Nyeri di dada, langsung di punggung belakang. Dirawat Bu waktu itu? Waktu itu belum periksa masalah itu, tetapi pada saat itu saya diopname karena saya sakit diare kan. Nah, waktu saya diperiksa di situ tahunya kalau saya sakit jantung. Nah, Taunya gara-gara Menarik, diare, iya. dicek keseluruhan, Iya. baru ketahuan Oh, jantung. di situ jantung. Ya ampun. nah jadi pemirsa memang penyakit jantung itu tidak khas. Tadi dikatakan ya. Dari dada, Dari tembus ke dada. punggung. Kadang-kadang ada rasa sesak ya. Biasanya seperti itu. Iya. Tetapi yuk kita lihat sebenarnya apa sih ciri-ciri Gejala dari penyakit ya. jantung Tanda-tanda itu? atau gejala Ya. dari penyakit jantung. Yang tadi Ibu Nur Aini adalah nyeri di dada, Ada ya, Bu, seperti ya? tertekan Ada. ada. Tekan ya Bu Kemudian, rasanya ya? Iya, Sering keluar keringat dingin nggak? sering. Apa yang Ibu rasakan ketika keluar keringat dingin itu? Jadi waktu keringat dingin itu secara tiba-tiba aja. Kalau keringat dingin keluar itu besar-besar. Nah, Keringatnya besar-besar. Besar-besar sampai baju saya basah dan saya buka bisa diperas. Ya aduh. Banyak sekali dong berarti ya? Iya. Jadi apa yang Bu Nur Aini katakan tadi itu ada sebagai tanda dan gejala daripada penyakit jantung koroner. Ya, seperti nyeri dada, tertekan di daerah dada, rasa berat di dada, rasa terbakar, rasa mual, ulu hati, keringat dingin. Ibu Nur Aini menderita 3 di antara 5 gejala tersebut. Dan Kang Ronald, Mbak Tantri, penyakit jantung ini nggak ujug-ujug ya. Artinya langsung terjadi. Itu sangat berkaitan dengan pola hidup kita. Ya. Dan itu biasanya tabungan itu terjadi dari sejak mulai kita masa bayi, masa ini terjadi mulai kalau pola makannya kita tidak baik. Bisa terjadi hal seperti itu. Coba kita lihat di sini. Ini adalah gambar daripada bagaimana pembuluh darah yang paling sehat tuh
ketika dilahirkan tidak ada sumbatan sama sekali. Bersih pembuluh darahnya. Tapi ketika kita mulai balita, remaja, kemudian tergantung bagaimana, apakah kita makannya baik, apakah kita berolahraga, akhirnya makin lama makin sumbatannya itu makin lama makin tinggi sampai pada usia lansia bahkan sampai 99% terjadi sumbatan. Ini Bu Nur Aini udah ngangguk-ngangguk, berarti berarti betul ya apa yang dikatakan Mas Boyke ya? Emang dulu bagaimana sih Bu? Makannya Saya tuh kalau makan itu belanja sehari-hari itu kan ya paling banyak yang makan yang tadi daging-dagingan kayak gitu. Terus kalau jajan itu sering makannya bakso. saya juga suka kok Bu, bakso. Ya itulah Tambah ya. sambal, tambah kerupuk, wah Aduh, udah. aduh. Dan saya kira Bu Nur Aini tidak usah cemas. Pemirsa-pemirsa di rumah juga yang pola makannya masih kayak Bu Nur Aini juga banyak. Apalagi juga mereka-mereka yang masih merokok dan sebagainya itu kan juga memicu terjadinya penyakit jantung koroner. Yuk kita lihat lagi di sini apa sih yang bisa memicunya daripada penyakit jantung koroner ini. Faktor usia bisa dimengerti. Bu Nur Aini pemirsa, dia memasuki usia pasca menopause, estrogen sudah tidak melindungi, maka risiko terkena penyakit jantung meningkat. Memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga ada? Di dalam keluarga? Ada keluarga yang kena jantung juga Ibu? Belum. Nggak ada Belum ya. ada. Diabetes, tekanan darah tinggi ini memang biasanya penyakit penyerta, tetapi pada Bu Nur Aini ini ada obesitas, kegemukan. Ya, tinggi 150 Bu. Iya, ya, benar. berat badannya berapa kilo? Waktu pas kena jantung 68. Nah, sudah obesitas sekitar ya 18 kilo ya. Kemudian pola hidup yang buruk tadi sudah dijelaskan dan juga faktor stres. Nah, pemirsa, makin banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, maka makin besar kemungkinan terjadi serangan jantung. Ya aku penasaran nih sama Bu Nur, dulu waktu sebelum terkena serangan jantung, aktivitasnya gimana Bu? Fisik pasti nggak bagus ya dulu ya? Ya kalau jalan itu kan nggak jauh benar, itu ya cepet capek. Capek. Ngos-ngosan gitu ya Bu? Ya, lutut juga lemes. Lutut juga lemas. Tidurnya bagaimana Ibu? Tidurnya itu susah, agak susah untuk mulai tidur kan. Sulit tidur. Ya, sulit tidur untuk mulai tidurnya agak susah. Tapi kalau sekarang kita melihat Bu Nur ini kayaknya sudah sehat ya. Segar. Kita pengen tahu juga rahasianya. Gimana Bu Nur ini bisa seperti ini ya kan? Ya betul sekali pemirsa, kita akan belajar dari pengalamannya Ibu Nur yang bisa melewati masa kritis terkena serangan jantung tapi sekarang bisa hadir di studio dan pasti akan membagikan apa yang beliau lakukan. Makanya jangan kemana-mana ya, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Apa yang kita ketahui mengenai prioritas adalah hal yang harus kita jaga dalam kehidupan kita, termasuk tahu organ-organ penting mana saja yang betul-betul harus kita jaga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, jantung adalah salah satunya ya. Sudah terkena serangan jantung Bu Nur ini, tapi sekarang bisa hadir di studio. Sehat. Wajahnya segar berseri-seri dan akan berbagi pengalamannya kepada Anda pemirsa bagaimana beliau melewati masa kritis serangan jantung gitu kan ya. Bu, ketika Ibu ketahuan nih waktu itu sama dokter di rumah sakit, yang Ibu lakukan apa? Jadi setelah saya tahu saya kena jantung waktu itu, saya terus ke ini berusaha mencari dokter yang istilahnya ke dokter, betul. Untuk jantung ya kayak gitu kan. Nah di situ saya selama saya berobat itu sempat saya di kateter. Di kateter. Iya di kateter untuk melihat ada penyumbatan yang di dalam tubuh saya waktu itu. Kan? Hasilnya? Nah hasilnya waktu itu sebenarnya dari kateter itu ada penyumbatan. Penyumbatan saya itu udah serius katanya. Ibu udah penyakitnya udah serius Bu, katanya kayak gitu. Sudah dari kepala sampai ke ujung kaki ini ada semua penyumbatannya. Jadi setelah saya tahu itu, saya dikasih obat lebih kurang selama 3 tahun saya makan obat. Pengencer darah ada? Ya, ada pengencer darah, ada obat tensinya, ada obat jantungnya yang saya makan itu. Oke, kalau berbicara makan berarti makanan-makanan yang biasa Ibu makan dulu sebelum Ibu Gaya hidupnya tahu, gimana? sekarang berubah juga dong. nggak? Nah, jadi saya dinasihatin sama Pak dokter ya, Ibu kurangi makan gorengan. Diikutin?
Ya, saya Bagus. rutin. Jadi saya dianjurkan banyak makan buah dan banyak makan sayur. Ya, saya juga dianjurkan untuk berolahraga paling tidak dalam satu hari itu saya disuruh olahraga tuh 30 menit. Oke, jadi treatment medis dari dokter ada. Gaya hidup sehat dijalankan sudah. Apalagi? Jadi setelah tahun keempat ya, saya di scanning dinyatakan penyumbatan itu bersih. Alhamdulillah. Jadi kata dokter, ibu nggak usah lagi makan obatnya. Berhenti total. Ya, berhenti total. Jadi ibu menggunakan teknologi laser. Iya, sampai sekarang saya nggak makan obat. Sudah berapa lama menggunakan teknologi laser? Dari awal tahun 2020 Oke. Sakitnya berkurang. 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 Alhamdulillah Apa yang ibu berkurang. rasakan perbedaan? Sakit sudah tidak ada nih? Nah, sekarang ini tidak lagi merasakan sakit. Alhamdulillah. Punggung belakang juga tidak merasakan sakit. Kalau sakit nyeri itu biasanya langsung ke belakang. Ini itu nggak kan. ada? Ini nggak ada sama sekali. Tidurnya enak. Bangun tidur. Fisiknya bagaimana? Saya istilahnya tuh kalau jalan bisa semangat kayak itu. Ih, seneng. Ini sekarang juga ngomong Iya, sama kita gitu. penuh semangat juga loh. Bu, seneng liatnya bener-bener. Jadi memang terasa manfaat dari teknologi laser buat badan ibu ya, Bu ya? Iya, benar terasa itu. Jadi bangun tidur juga saya enak kayak itu. Oke, jadi pengen nanya ke Mas Boyke. Gimana ceritanya Mas Boyke? Iya, seberapa jauh sih teknologi laser ini bisa membantu? Jadi teknologi laser yang Ibu Nur pakai ini memang teknologi laser khusus untuk darah. Nah, Jadi darah yang tidak sehat ya Ya. Bu Nur ya, Ya. itu disehatkan. Ya. Aliran darah yang kental dilancarkan. Mekanismenya seperti apa? Sinar laser ini tidak menambahkan apa-apa Bu ya ke dalam tubuh kita. Tapi dia itu mencegah terjadinya agregasi trombosit. Jadi pengentalan darah itu karena agregasi trombosit, karena penempelan-penempelan keping-keping darah, kemudian juga itu dicegah. Ya. Lalu yang sudah menempel dilisiskan, diuraikan. Diuraikan. Satu, jadi dia aliran darahnya Lancar. dan dia sudah tidak nyeri-nyeri lagi di sini. karena udah nggak ada Ya, penyumbatan karena gitu kan sudah ya? tidak Udah ada lancar penyumbatan. semuanya. Yang Oke. kedua dia katakan tadi bahwa saya itu merasa energinya Staminanya nambah. semangat. Kenapa? Karena si teknologi laser pun sekaligus dia melakukan menambah energi yang ada di sel-sel darah itu ada yang namanya mitokondria, di mana kolesterol, gula diubah menjadi energi sehingga kadar kolesterol turun, kadar gula darah turun dan energinya bertambah. Makanya dia semangat. Selain itu juga ya, aliran darah kok menjadi lebih lancar. Tadi kan pada dikasih juga obat-obat antihipertensi. Kenapa tensinya menjadi normal? Karena ada mekanisme nitric oxide. Setiap orang punya nitric oxide di pembuluh darahnya. Tapi makin bertambahnya usia, apalagi ibu sudah memasuki usia lansia ya, itu makin berkurang kemampuannya. Nah, dia diaktifkan si nitric oxide, pembuluh darahnya menjadi melebar. Ya. Elastisitasnya bertambah, akibatnya apa? Tekanan darahnya juga turun. Tadi juga dikatakan bahwa saya tidurnya enak, bangun juga segar. Karena apa? Si teknologi laser itu juga mengaktifkan apa yang dikatakan suatu hormon yang namanya hormon melatonin. Untuk tidur yang tuh pada ya? di mana pada usia-usia pasca menopause seperti ibu, seperti saya juga sudah mulai masuk andropause, itu akan diaktifkan sehingga tidur kita menjadi tidur yang dalam, yang nyenyak. Nah, itulah yang dilakukan oleh si teknologi laser tersebut. Sekali lagi, laser untuk darahnya yang tadi kental menjadi lancar kembali seperti apa yang dialami oleh Ibu Nur Aini. Bu Nur, jadi Ibu merasa beruntung ya bisa berkenalan dengan teknologi laser karena sudah merasakan manfaatnya ya Bu ya? Iya, saya sudah merasakan enaknya. Sekarang rajin pakai Bu? Sehatnya. Rajin pakai ya? Tadi pagi saya pakai. Oh langsung tadi pagi. Rutin, dipakai sehari 2 kali kan Bu ya? Iya. Iya. Sebelum tidur dan ketika pagi-pagi memulai aktivitas. Iya, benar. Iya. Mungkin Ibu juga kan pasti pengen mengajak juga dong mereka-mereka yang mungkin ada Keluhan yang keluhan. sama. Coba Ibu sampaikan kepada mereka, Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang istilahnya sekarang merasa istilahnya sehat dan sewaktu-waktu kita tidak tahu bahwa kita mengidap penyakit yang apa kita rasakan, cobalah sekarang kita menggunakan teknologi laser yang istilahnya bisa membuat kita menjadi sehat, darah kita menjadi lancar, Betul, Ibu. Ibu, ya. Hidup kita menjadi makin bersemangat walaupun sudah usia tua. Iya. Di rumah yang pakai selain Ibu siapa lagi? Bapaknya
Oh, semuanya, Tuh, kan? semuanya jadi ikut. Iya. Iya. Kita bisa lihat pemirsa, ternyata punya teknologi laser ini bukan hanya dinikmati oleh ibunya, tapi oleh suaminya juga. Memang kita mempunyai satu alat ya, tapi bisa digunakan itu suatu investasi untuk sepanjang bahkan seumur hidup ya, kita kalau boleh dikatakan. Jadi selain tadi pola hidup sehat ya, yang sudah diupayakan oleh Ibu Nur, kemudian dia juga olahraga juga katanya. Iya. Jelas ya bahwa teknologi laser itu juga bisa bersamaan, waktu itu bersamaan juga kan dengan makan obat dan sebagainya ya. Iya, tapi saya sekarang nggak lagi Sudah makan. ada. Udah Saya udah nggak makan lepas. obat. Nggak makan obat lagi saya. Udah nggak pengen lagi obat-obatnya pengen Bu ya? lagi saya. Udah cukup ya Bu? Cukup teknologi laser aja gitu. Iya, cukup. Oke, jadi pemirsa, Mudah-mudahan saya selalu intinya sehat pengen dengan harus sehat Aduh, itu juga terus ya. pasti harapan kita Sehat, semua. Jadi kita simpulkan pemirsa bahwa jika Anda ingin sehat, yang pertama, gaya hidup sehat. Ayo, berat? Iya, kami juga mengerti gaya hidup sehat itu berat. Betul. Tapi mau nggak mau sehat atau tidak, ayo lakukan. Yang kedua, jika ada treatment medis, ikuti sesuai dengan petunjuk dari dokter. Medical check up, cek rutin kesehatan harus. Dan yang terakhir, lengkapi semua usaha tadi dengan menggunakan teknologi laser. Ibu Nur Aini sudah berbagi kisahnya kepada Anda. Nah, saatnya Anda juga bisa merasakan dan juga berbagi tentang bagaimana kesehatan untuk masa depan kita semua. Nanti kita akan segera kembali untuk membicarakan mengenai teknologinya. Kita akan segera kembali saat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Go Healthy, cara tepat. Hidup sehat. Pemirsa, semoga Anda yang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat, walafiat, tidak ada masalah apapun di organ tubuh, ya. Terutama jantung, karena kita tahu jantung ini vital sekali. Dan serangan jantung bisa menimpa siapa saja, pemirsa. Jangan kira Anda yang sekarang merasa masih muda, belum ada gejala apa-apa, Anda bisa lolos dari serangan jantung. Hati-hati, karena siapapun kita, sebetulnya sedang menabung faktor resiko serangan jantung. Itu dia, coba gimana gaya hidupnya, makannya, pola tidurnya, Nah, manajemen stresnya. Dari 3 item itu aja, belum ditambah olahraganya. Nah, Aduh, berantakan. Makanya teknologi laser hadir untuk mengurangi dampak dari serangan jantung ya. Sebelum sampai, ya kita cegah dulu bersama teknologi laser. Gitu kan Mas Boyke ya? Yang namanya teknologi laser ini pemirsa itu sudah sejak zaman dahulu ya, Ini tahun bukan 1960-an. Sudah dipakai Memang ya? sudah dipakai ya. Jadi apa yang dialami Ibu Nur ya pada segmen sebelumnya itu ya memang itu teknologi untuk laser untuk darah. Ya. Sekali lagi tadi kebetulan dia ketahuan jantung. Tapi ini mah tergantung di mana menyumbatnya aja. Kalau dia nyumbatnya di pembuluh darah otak ya jadinya stroke. Iya. Kalau dia nyumbatnya di ginjal gagal ginjal. Yang namanya penyumbatan itu Bisa di mana saja. bisa terjadi di mana saja. Nah, kalau dulu teknologi laser hanya untuk kecantikan ya, untuk menghilangkan flek, untuk fisioterapi. Saya pernah juga untuk mata ya. Sekarang itu justru teknologi laser itu khas untuk darah. Iya. Nah ini betul-betul suatu kemajuan yang menurut pendapat saya ya sangat signifikan. Karena ingat darah itu adalah nyawa kita. Iya betul. Ya, tadi kan sudah dikatakan kalau nggak ke jantung ya ke stroke kemana-mana itu. Iya. Sekali lagi bahwa si teknologi laser untuk darah ini dia itu bisa mencegah kekentalan darah dengan menghambat agregasi trombosit yang sudah menempel diuraikan ya sehingga aliran darahnya juga menjadi lebih lancar, tidak kental lagi. Kemudian juga bekerja pada pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu dengan mekanisme nitric oxide menjadi lebih lentur, lebih elastis sehingga melebar dan aliran darahnya juga menjadi lancar. Ditambah plus yang lain dan yang terpenting tadi juga kita dengarkan adalah semangat. Energinya bertambah. Ya itu juga yang saya pakai untuk menambah energi saya. Kalau saya masih suka naik gunung, saya masih suka jalan-jalan, ya seperti itulah. Seru ya kalau dengan ceritanya Mas Boyke juga tentang pengalaman pribadinya gitu. Karena kita sebagai anak-anak yang muda ini kan ngerasa tabungan soal kesehatan itu kadang-kadang lupa gitu ya, loh. apalagi zaman sekarang kita tahu betapa makanan instan begitu mudah didapatkan. Ya betul sekali. Saya sendiri pemirsa sudah mencoba menggunakannya. Dulu juga sama. Dia ketahuannya lagi dirawat diare. Kalau saya ketahuannya mau operasi mata, ganti lensa. Ternyata tekanan darah saya juga 170/120. Nggak jadi operasi, tunggu 2 minggu dan 2 minggu itu coba teknologi laser turun menjadi normal.
Artinya pemirsa bahwa teknologi laser ini bukan hanya untuk mengobati saja seperti yang dialami oleh Ibu Nur. Bukan hanya buat yang sedang sakit saja tapi gitu ya. juga untuk mencegah. Mungkin tadi dipakai oleh suaminya. Jangan sampai terjadi serangan jantung. Ya, jadi bagi mereka-mereka yang masih pola makannya jelek, masih merokok, kurang berolahraga, suka begadang, yuk gunakan teknologi laser. Karena apa? Teknologi ini ditemukan tentunya juga untuk membantu kesehatan kita. Ya, teknologinya kan kecil, portable. Iya. Dipakai cukup 1 hari 2 kali saja sebelum tidur dan ketika bangun tidur pada saat memulai aktivitas. Jadi ada satu alat bisa dipakai sekeluarga. Investasi kesehatan yang penting Anda miliki itu. Betul sekali. Dan pemirsa jangan lupa ya bahwa teknologi laser ini juga jurnalnya banyak loh. Penelitiannya banyak. Jadi jangan ragu lah untuk menggunakan teknologi ini. Ya bahkan kalau kita ke rumah sakit di Rusia atau di Jerman, Department of Laser itu sudah sendiri. Dan jangan lupa juga tadi sekeluarga investasi, kalau rusak pun ada garansinya. Dan alat ini juga sudah mendapatkan ya sertifikat dari pemerintah bahwa alat ini alat bantu kesehatan yang direkomendasikan. Dan bisa digunakan bersamaan dengan treatment medis. Nah, itu juga kelebihannya. Jadi kalau pemirsa mendengarkan bahwa ditawarkan jangan, nggak usah pakai obat, ini aja cukup, itu pasti nggak benar ya. Teknologi laser bersama-sama dengan obat, diiringi dengan obat, nanti perbaikannya ya terjadi, maka obat bisa dosisnya diturunkan, ya bahkan seperti yang dialami oleh Bu Nur bisa lepas obat sama sekali. Ya, nah pemirsa, jika Anda adalah penonton setia dari Go Healthy, kami sering menghadirkan mereka-mereka yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Dan memang setiap harinya banyak sekali kisah yang sampai ke kami. Dan insya Allah akan kami hadirkan lah untuk berbagi cerita pengalamannya bagaimana keluhan-keluhan yang selama ini mereka rasakan berangsur berkurang bahkan hilang semenjak mereka menjalankan pola hidup yang baik, treatment medis dari dokter, dan juga menggunakan teknologi laser. Nah, tapi yang pasti juga pengalaman-pengalaman itu tuh kita bisa belajar juga gitu loh Kak Ronald dan Mas Boyke ya, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi dalam keseharian. Dan namanya pola hidup sehat tuh sebetulnya bisa dibagi juga kok gitu kan. Satu keluarga bisa juga punya pola hidup yang sehat semuanya. Baik pemirsa, jangan ragu-ragu, silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Karena sekarang Anda bisa memanfaatkan yang namanya promo diskon suka-suka. Aduh, ini promosi yang dihadirkan untuk Anda. Semoga semuanya bisa menikmati promo suka-suka ini. Karena kalau kita udah suka pasti kita bahagia. Kalau bahagia kita pasti sehat. Nah itu dia, sehat adalah kunci segala kebahagiaan. Mas Boyke terima kasih. Sama-sama Kang Ronald, sama-sama. Iya. Yuk kita investasi kesehatan ya Kang. Ayo kita mulai dari sekarang ya pemirsa ya. Saksikan terus Go Healthy, kita akan berikan kepada Anda informasi mengenai kesehatan termasuk tipsnya. Hanya di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat.